Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam. Kita sekarang masih di pembahasan apa, Bu? Kitabul Hajj wal Umrah. Pembahasan tentang haji dan umrah. Yakni pada pembahasan bagaimana kita berhaji seperti napak tilasnya haji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sabdanya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Pembahasan tentang apa yang mesti dilakukan sebelum berangkat haji ini sudah kita bahas. Kemudian tentang ihram juga sudah kita bahas. Sekarang masuk ke kota Mekah dan tawaf ya. Betul Ibu? Jadi ihramnya sudah ya. Ini kita sedang merunut manasik atau tata cara kaifiyat ibadah haji. Tentu ibadah haji yang dimaksud di sini adalah haji tamattu'. Haji yang diawali dengan umrah sebelum masuk hari tarwiyah. Bisa dikerjakan dari semenjak bulan Syawal sampai datangnya hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Nah, itu kesempatan umrah bagi haji tamattu'. Dikatakan tamattu' yang artinya bernikmat-nikmat karena haji tamattu' ini diawali dengan umrah, kemudian tahallul dari umrah, sehingga dia menunggu hari tarwiyah itu bisa tamattu'. Bisa bernikmat-nikmat dengan larangan-larangan ihram yang asal hukumnya mubah. Kalau bawa istri boleh hubungan badan tuh. Ya, setelah tahallul dari umrah tamattu'nya. Sampai nanti hari tarwiyah tanggal 8. Nah, itulah disebut dengan tamattu'. Baik. Berikutnya setelah ihram dari miqat, tergantung miqat yang kita ambil, miqat yang mana. Tapi biasanya
masyarakat kita ambil mikotnya di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Di situ biasanya Ibu ya. Berarti mikotnya penduduk Madinah. Taib. Kita berihram dari mikot, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah ihram dan memperbanyak bacaan talbiyah. Nah, diceritakan kita sekarang masuk ke kota Mekah. Silakan lihat kitabnya. Jadi bayangkan ibu-ibu sedang berhaji ini. Nah, sekarang kita sudah dari mikot di Bir Ali, ya, naik bis, ya. Yang paling enak membayangkan naik bis, baca talbiyah, perjalanan sekitar 6 jam ke kota Mekah. Nah, bayangkan kita sekarang sudah masuk kota Mekah. Biasanya kemana dulu? Ke hotel dulu. Biasanya ke hotel dulu, nyimpen koper. Barakallahu fikum. Kadang istirahat dulu, apalagi jamaahnya banyak lansia, begitu kan? Istirahat dulu. Nanti baru dari hotel menuju ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Mataf, tempat tawaf. Taib, bayangkan kita dari hotel menuju ke Ka'bah berarti kan? Masuk ke Masjidil Haram. Anjuran talbiyah masih ada, Bu? Masih. Ya, dari hotel tuh ya terus aja talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Nanti kita mau ngerjain apa nih? Ini rangkaian apa ini? Umroh tamattu. Ya, rangkaian umroh tamattu. Nah, dari hotel menuju Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik terus, ya. Apabila kita sudah masuk di kota Mekah, segera saja menuju ke Masjidil Haram. Yang pertama dituju yang mana? Hajar Aswad. Karena setar tawaf itu di mana? Di Hajar Aswad. Apa yang dilakukan ketika kita menuju ke Hajar Aswad? Menyentuhnya dengan tangan kanan. Setelah disentuh, dicium. Ini jika mungkin. Ada yang pernah cium Hajar Aswad, Bu? Yang sudah pernah haji, Ibu Hajah ada? Ibu umroh berkali-kali ada? Ibu umroh banyak ya? Barakallahu fikum. Ada yang pernah cium Hajar Aswad? Belum. Saya juga belum. Taib. Itu jika mungkin. Jika mungkin. Kalau tidak memungkinkan, tidak usah dipaksakan. Ya kan? Jadi caranya disentuh, baru dicium. Disentuh pakai tangan kanan, baru dicium. Kalau memungkinkan. Jika tidak, opsi yang kedua. Diusap saja dengan tangan kanan. Ya, kalau dicium takut ada yang dorong, kepala kita kejedot malah. Begitu ya. Bisanya pakai tangan, itu pun seseledek. Begitu ya. Seseledek. Desak-desakan. Gitu ya. Berdesak-desakan. Tapi bisa kita ngusap. Maka diusap saja. Lalu tangan kanan bekas ngusap itu dicium. Itu opsi kedua. Jika ini pun tidak dapat dilakukan, maka cukup baginya berisyarat dengan tangan ke arahnya. Diacungkan ke atas, tangan kita sejajar dengan atau segaris lurus dengan arah Hajar Aswad. Gitu ya. Kalau pengen tahu sudah lurus atau belum,
Dilihat mana arah Hajar Aswad, kemudian di sebelah kanan lihat di dinding ada lampu hijau. Di dinding sebelah kanan, ibu tinggal nengok aja ke sebelah kanan, ya di di dinding Masjidil Haram itu tingkat 1 kalau tidak salah ya, atau tingkat 2-nya itu ada lampu neon panjang berwarna hijau. Nah, itu lurusan Ka'bah. Jadi pastikan dulu kita sudah segaris lurus, maka angkat tangan ya sebagai pengganti dari mengusap dan mencium. Kemudian ucapkan apa, Bu? Bismillahi Allahu Akbar. Dicium enggak tangannya kalau ibu ngelambai? Dicium enggak? Enggak usah dicium. Yang dicium tuh yang bisa nyentuh. Nah, banyak orang ngelambai saja baru dicium berkali-kali lagi, kisbay, begitu ya. Enggak usah kisbay ya, enggak usah ada kisnya. Cukup melambai saja. Maksudnya berisyarat dengan tangan kanan. Dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tanpa perlu mencium tangannya. Nah, di sini juga diingatkan oleh muallif hafizahullahu taala, sebaiknya tidak memaksakan diri berdesak-desakan dengan kaum pria hanya gara-gara ingin menyentuh Hajar Aswad. Ibu laki-laki dengan laki-laki tidak ada masalah desak-desakan. Kalau ibu-ibu desak-desakan kayak mana? Ya kan? Di depannya laki orang, di belakang laki orang. Kanan kiri laki orang. Ya, ibu terhimpit. Ini madorot. Ya, kalau sekedar terhimpit. Kalau kehabisan nafas bisa mati. Kan begitu. Banyak madorotnya. Jadi jangan memaksakan diri. Kecuali kalau ibu jadi ibu negara dulu, gitu ya. Kalau ibu jadi ibu negara, insya Allah Bu, nggak akan ada yang ganggu. Dipersilahkan. Mau 1 jam nyium, sepertinya tidak ada masalah. Begitu ya. Cuman sayang kita bukan ibu negara. Iya, kita ibu RT. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ibu negara masuk Ka'bah saja bisa. Masuk ke dalamnya. Masuk ke kuburan Nabi. Tinggal minta saja kan gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi yang pertama dituju itu adalah Hajar Aswad. Berarti kita akan mulai tawaf. Tawaf berapa putaran? 7. Cara ngitungnya gimana? Startnya dari Hajar Aswad. Ngitungnya gimana? Bisa 2 cara. Ketika sampai di Hajar Aswad, ibu bisa ngitung 1, baru putar. Boleh juga ibu putar dulu, baru nyebut 1. Nah, itu harus komitmen. Kalau ibu startnya dengan nyebut angka, baru putar, ya nanti juga terakhir begitu. Jadi kalau ibu putar dulu, baru nyebut angka, nah, nanti terakhir juga gitu. Putar dulu, baru nyebut angka. Pokoknya 7 putaran. Begitu ya. Dia tawaf dengan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Irak, ada rukun Syam, ada rukun Yamani, baru rukun Hajar Aswad. 4 sudut kan, karena dia bentuknya kubus. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari Hajar Aswad sampai sudut ketiga, yaitu sudut rukun Yamani, itu tidak ada doa-doa khusus. Silakan ibu mau doa apa saja, boleh. Mau zikir apa saja, boleh. Mau baca Quran juga boleh. Mau zikir juga boleh.
Mau merenung juga boleh. Mau tafakur, mau muhasabah, mau istighfar, boleh. Karena tidak ada bacaan khusus dari Hajar Aswad menuju ke rukun Yamani. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika sampai di rukun Yamani, berarti sudut ketiga, ya setelah rukun Iraq, rukun Syam, ya sudut berikutnya rukun Yamani. Maksudnya yang mengarah ke negeri Yaman. Kalau rukun Iraq berarti ngarahnya ke negeri Irak. Rukun Syam berarti yang mengarah ke negeri Syam. Nah, sampai di rukun Yamani, ibu kalau memungkinkan menyentuh. Alhamdulillah saya pernah menyentuh kalau rukun Yamani. Karena di situ biasanya tidak membludak. Ya. Rukun Yamani disentuh tapi tanpa dicium. Kalau memungkinkan. Jika memungkinkan lewat saja tidak ada masalah. Nah, dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad lagi. Menuju Hajar Aswad, disitulah baru ada doa khusus. Doa kebaikan dunia akhirat. Nah, ibu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila sampai di Hajar Aswad lagi, berarti kita telah menyempurnakan tawaf 1 putaran. Maka lanjut ke putaran kedua. Dan seterusnya. Nah, nanti ketika sampai di rukun Hajar Aswad, lakukan seperti poin pertama. Jika mungkin disentuh pakai tangan kanan, lalu dicium, silahkan. Jika tidak mampu, sentuh saja dengan tangan kanan, kemudian tangan kanannya dicium. Silahkan. Jika tidak mampu, cukup berisyarat. Nah, biasanya kita cukupkan dengan berisyarat karena susah. Berisyarat berarti kita mulai putaran kedua. Ketika berisyarat baca lagi kalimatnya. Bismillahi Allahu Akbar. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Putaran kedua pun demikian. Nah, khusus bagi laki-laki, 3 putaran pertama melakukan romel. Romel itu apa, ibu? Romel itu apa? Jalan cepat. Kayak dijinjit-jinjit gitu. Ya, berjalan cepat. Itu romel. Di 3 putaran pertama bagi laki-laki. Jika memungkinkan. Perempuan enggak usah. Gitu ya. Ini bagi laki-laki jika memungkinkan. Baik, putaran kedua lakukan hal yang sama. Putaran ketiga lakukan hal yang sama sampai putaran ke-7. Nah, misalkan kita ini di putaran ke-7, perhatikan. Ini kita putaran terakhir nih, putaran ke-7. Ibu, finishnya kita di mana? Finishnya berarti di rukun Hajar Aswad. Pastikan sampai situ dulu. Karena kalau belum sampai, berarti belum 7 putaran. Bisa 7 putaran, misalkan 3/4. Ya. Tiba-tiba, oh sudah selesai. Gitu ya. Langsung ngaleo saja, melipir. Anda belum selesai. Kalau belum sampai ke garis Hajar Aswad. Ya. Sampaikan dulu ke Hajar Aswad. Lurusan Hajar Aswad. Ketika ini kita bayangkan putaran terakhir nih, Bu. Dari Hajar Aswad terus ke rukun Irak, rukun Syam, rukun Yamani, sentuh kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Ya, kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harus sampai ke garisan, garis lurus ya, rukun Hajar Aswad. Kalau sudah sampai,
Melambai lagi tidak? Ini akhir nih, akhir 7. Kan sampai lagi garis tuh, garis ke Hajar Aswad. Ibu lambai lagi? Lambai lagi tidak? Ragu. Melambai lagi tidak, Ibu? Ibu-ibu. Melambai? Tidak. Kenapa tidak? Karena melambai itu berarti memulai putaran ke berikutnya. Kalau ibu ngelambai lagi berarti ibu mau muter ke 8. Kan kita sampai ke 7. Yang penting sampai di garis Hajar Aswad. Sudah. Berarti kita sudah sampai garis finish. Paham ibu? Barulah kita melipir. Kemana tuh? Ke belakang Hajar Ismail. Ambil garis lurusnya kalau memang tidak bisa langsung di belakang di belakang Hajar Ismail. Hajar Ismail itu yang adat afwan bukan Hajar Ismail. Maqam Ibrahim. Ibu diam aja. Hajar Ismail itu kan yang pondasi setengah lingkaran itu ya. Ibu ke Maqam Ibrahim, cari Maqam Ibrahim. Yang warnanya kuning ya. Ada kubah kecilnya ke atas begitu. Di situ ada replika bekas telapak kaki. Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu saat ya meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Nah, di belakangnya situ ibu salat 2 rakaat ba'dat tawaf. Salat 2 rakaat setelah tawaf. Di belakang Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan ya. Maqam itu tempat berdiri. Jadi di situ enggak ada kuburan. Kalau tidak bisa persis di belakangnya dan biasanya memang tidak bisa. Karena itu masih area tawaf. Nah, kita ambil yang sejajarnya. Kalau tidak memungkinkan, boleh di mana saja. Karena di situ biasanya membludak. Ya, mana yang dimudahkan? Ya, bisanya dekat sumur jam-jamnya silahkan. Pokoknya habis tawaf, salat 2 rakaat, usahakan di belakang Maqam Ibrahim dulu atau yang sejajar dengannya, mau di tingkat 2, tingkat 3, pokoknya sejajar. Jika tidak memungkinkan, maka salat di mana saja. Salat ba'da tawaf ini rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya pergi ke sumur Zam-Zam. Ada sumurnya, Bu? Tidak ada sekarang mah. Ya. Kalau dulu ada sumurnya pakai timbaan. Sekarang mah sudah ketutup. Tapi bukan tidak ada sumurnya. Sumurnya tetap ada, cuman dikondisikan sedemikian rupa. Nah, di situ sudah disiapkan itu. Ada keran-keran untuk air Zam-Zam. Pergi ke tempat air Zam-Zam, minum sedikit saja, tidak usah banyak-banyak karena masih panjang ya perjalanan manasik kita. Sedikit saja, sedikit itu secukupnya. Jangan sampai mentang-mentang haus akhirnya 600 mili ya segede botol aqua itu habis. Ya. Itu bisa dipastikan apalagi ibu umroh musim dingin. 5 menit, 10 menit kemudian pasti kebelet pipis. Ya. Sedangkan kita belum sa'i. Ya. Belum sa'i. Sa'i masih bisa 2 jam. Kalau memang ramai, padat. Begitu ya. Kalau ibu ke toilet dulu, ya toiletnya kan
jauh sekali. Bisa jadi hilang ibu. Begitu kan? Bisa cari toilet tapi tidak bisa balik lagi. Gitu kan? Nah makanya dikondisikan aja. Dikondisikan. Jadi secukupnya minum air zam-zam. Kemudian tuangkan airnya ke kepala. Ya. Ketika minum air zam-zam bisa sambil berdoa. Karena berdoa saat minum zam-zam itu mustajab, insyaallah. Kemudian jika memungkinkan balik lagi ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya. Jika itu memungkinkan dan dia dapat melakukannya. Kalau tidak apa-apa, gitu ya. Berarti berikutnya kita menuju mana? Tawaf sudah selesai, salat sudah selesai, minum zam-zam, mengguyurkan air ke kepala sudah selesai, berarti kita menuju mas'a, ya. Tumasa kalau bahasa Inggrisnya. Tumasa tulisannya begitu. Ya. Kalau bahasa Arabnya ilal mas'a. Cari saja balihonya, apa namanya? Rambu-rambunya. Ilal mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Berarti kita pertama kali menuju bukit Safa. Untuk apa, Bu? Untuk sa'i. Kita keluar menuju tempat sa'i. Ya, ketika sudah mendekati Safa, maka kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu saja boleh. Mau dilanjutkan ayatnya silakan. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, ya. Atau ini saja, ya. Orang Indonesia kan biasanya senang yang singkat-singkat, ya. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian baca juga apa yang dibaca oleh Nabi. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Ini ketika menuju bukit Safa. Taib Ibu. Untuk trik minum ya, supaya kalau kita sedang manasik itu tidak terganggu dengan kebelet pipis. Itu minumnya dikit-dikit, Bu. Jadi enggak apa-apa bawa air gitu ya. Tapi minumnya dikit-dikit. Dikit-dikit itu ya mungkin seteguk kecil, mungkin kalau ditetes ya tetesan aja, berapa tetes gitu. Tapi sering ya sehingga tenggorokan kita tidak kering. Itu ya. Jadi jangan gelokok 3 gelas gitu. Itu biasanya pasti pengen pipis. Tapi kalau sedikit-sedikit gitu, misalkan per 10 menit, per 5 menit, tapi sering gitu ya. Yang penting basahin tenggorokan saja. Karena udara di sana beda dengan udara di sini. Ya kalau WC-nya ada di mana-mana sih enak aja gitu. Cuma kan WC-nya memang banyak tapi kan jauh sekali. Jauh sekali. Apalagi ya orang ketika mau masuk lagi bingung tadi pintu yang mana gitu kan. Orang yang sudah berkali-kali saja bisa tetap bingung gitu. Apalagi yang perdana. Baik, kita bayangkan menuju sa'i, menuju mas'a. Ketika dekati Safa, ya biasanya jalan agak menanjak itu, kita baca doa tadi atau lafaz zikir tadi. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Ketika sudah sampai di bukit Safa, maka hadapkanlah diri kita ke arah Ka'bah. Kalau di bukit Safa, Ka'bah itu sebelah mana? Kalau kita sedang di bukit Safa, kita ingin menghadap ke arah Ka'bah itu ke sebelah mana? Ke kiri, ya nyerong kiri, kelihatan kok bangunan Ka'bahnya. Nyerong ke kiri.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka bacalah beberapa lafaz zikir. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sudah hafalkan ini, Bu? Waktu umroh hafal ya, sekarang enggak hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini kan insyaallah hafal. Ya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini dibaca. Kemudian setelah baca ini ibu doa. Silakan angkat tangan ngadep ke Ka'bah. Doa. Doanya apa Ustaz? Terserah. Makanya kalau pas manasik saya sering ingetin jamaah. Catat doa yang diinginkan sebanyak-banyaknya. Misalkan doa untuk di tawaf, putaran pertama saya pengen doa ini. Itu catat. Nah, nanti pas sa'i juga demikian. Karena manasik umroh, manasik haji ini itu adalah manasik yang selalu diiringi dengan zikir dan doa. Ya, saya sering ibu mendapati jamaah hulang-hulang. Ya, orang masih pada berdoa, dia kayak ngelamun begitu. Ya, kadang lihatin orang sekitarnya, ada orang Afrika lagi ngedoa, dia lihatin. Ya, ada orang Turki dia lihatin. Gitu. Padahal orang masih pada berdoa. Kenapa enggak berdoa? Habis stok doanya Ustaz. Gitu. Oh, kehabisan stok doa ternyata. Jadi dia bingung mau doa apa lagi gitu ya. Makanya catat, dipersiapkan. Kan kita ini banyak masalah kan Ibu? Kelihatan kok wajah-wajah banyak masalah itu. Ya kan? Catat itu, saya pengen doa ini. Kalau bisa 100 doa, enggak apa-apa. Ya. 100 doa. Catat itu dari sekarang. Ini untuk tawaf, ini untuk sa'inya. Nanti ini untuk di pesawat, ini untuk di bis, ini ketika safar dari Jakarta ke Balikpapan. Doa itu tulis semua. Ya, ya Ibu, jangan sampai kehabisan stok doa. Ya. Banyak itu buku zikir doa itu kan, Masya Allah itu tebal-tebal. Catat apa yang kita inginkan. Begitu. Nah, habis kalimat zikir ini kita doa. Kemudian yang ketiga, baca lagi zikir ini. Yang keempatnya, doa lagi. Yang terakhir, baca lagi zikir ini. Yang kelima, urutannya, baca lagi zikir ini. Di poin 17 di situ ya. Ya Ibu. Nah, baca lagi zikir itu. Terakhir itu. Jadi 5 itu diselingi dengan doa. Jadi baca zikir ini, doa, kemudian baca lagi zikir ini, doa lagi, kemudian baca lagi zikir ini. Setelah itu, lanjut. Kita turun menuju ke Bukit Marwah. Sebagian penjelasan mengatakan, boleh zikir ini langsung dibaca 3. Baca aja dulu 3 kali zikir ini. Habis itu, terakhir doa. Silahkan. Sepanjang-panjangnya. Jadi boleh di antara, boleh diakhirkan. Bisa dipahami Bu? Sehingga zikir ini dibaca 3 kali. Intinya begitu 3 kali. Doanya 2 kali. Ya di sela-selanya. Boleh juga ini dibaca langsung 3 kali. Setelahnya silahkan berdoa. Berikutnya kemudian turun dari Safa menuju Marwah dengan jalan kaki. Kalau kuat. Kalau enggak kuat, pakai roda. Ya, di situ biasanya ada yang sudah siap. Jadi dikondisikan. Kalau memang enggak tahan, dikondisikan. Nanti ada jalur khusus untuk kursi roda. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita menuju Marwah.
dengan jalan kaki. Nanti pas di daerah antara dua tanda hijau, itu di atas itu ada satu kawasan yang dikasih lampu hijau di atasnya. Mungkin 100 meteran itu ya. Berapa meter sih Bu dari Safa ke Marwah itu? Ada yang pernah ngitung? Ngukur gitu? Iya, sekitar 400 sekian. 400 sekian. Jadi kita bolak-balik itu Safa Marwah nanti finish di Marwah. Itu kita jalan kaki 3 kilo sekian meter. 3 kilometer, koma sekian. Jadi kalau ibu rutin jogging tiap hari 6 kilo, gampang aja itu. Gitu kan? Jadi Safa Marwah sampai finish di Marwah itu 3 kilo sekian saja. Kalau tidak salah seperti itu. Karena jaraknya 400 sekian meter. Kalau 4 kali 7 berapa? 2,8 kilo kan? Nah lebihnya itu pokoknya jadinya 3 kilo sekian. 3 kilo sekian meter sampai kita finish di Marwah. Dan insya Allah jangan takut kepanasan. Kita malah kedinginan. Apalagi di musim dingin. Di musim panas saja kedinginan di situ. Tayyib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Nanti tidak jauh dari Bukit Safa saat kita turun ada tanda hijau, neon hijau itu kalau nggak salah sekitar 100 meteran atau kurang. Nah, disitulah untuk laki-laki lagi nih. Ya, dia berlari-lari kecil. Lari kecil, ya bukan sprint. Ya, bukan lari cepat. Tapi lari kecil. Ini hanya dilakukan siapa? Laki-laki. Ibu-ibu nggak usah. Ibu-ibu tidak usah. Makanya istimewa banget ibu-ibu ini. Nggak usah lari-lari. Tayyib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apabila telah sampai di Marwah, berarti kita sudah satu sa'i kan gitu. Totalnya berapa? 7. Maka ketika kita di Bukit Marwah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa. Berarti ngadep ke Ka'bah. Kalau nggak salah di Bukit Safa, Ka'bahnya nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Afwan, di Marwah. Kehalang tembok, kehalang dinding kalau tidak salah ya. Mungkin di celah-celah kita bisa lihat. Tapi tidak sejelas saat kita di Bukit Safa. Nah, di Marwah kita melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa. Ngadap ke arah Ka'bah, baca zikir tadi 3 kali, terus setelah itu berdoa. Nah, kalau di Marwah itu bekas bukitnya itu ada dan bisa diinjek. Kalau dulu masih bisa diinjek. Sekarang itu setahun yang lalu ya saya tidak bisa gitu ya, dijaga sama askari, bahkan kita doa saja dibuburak gitu ya. Ya haji gitu. Disuruh pergi. Nah, itu enggak tahu gimana modelnya ya. Ketika ada perubahan seperti itu sampai akhirnya kita sampaikan ke jamaah waktu itu, pokoknya kalau sudah nanjak itu kan agak ngantri tuh ketika kita mau muternya gitu ya. Nah, sudah mulai aja baca di situ zikirnya sama doanya, karena kita nggak bisa lagi waktu itu berhenti ya, kemudian ngangkat tangan berdoa itu disuruh pergi. Allahu a'lam itu kenapa gitu ya. Akhirnya saya sampaikan ke jamaah, pokoknya kalau sudah nanjak
kita sampai di atas, sudah baca aja zikirnya, doanya sambil kita jalan. Ya, sehingga tidak diteriakin sama askarinya. Kalau zaman dulu Ibu 2010-an kita malah bisa ke atas bukitnya itu. Nah, sekarang mau di Kuribeng gitu ya, dikasih dikasih kayak tali polisi gitu. Enggak boleh lagi. Pokoknya di situ cuman muter aja. Enggak bisa lagi berlama-lama di situ. Enggak tahu yang kemarin umrah, ada yang baru-baru ini umrah Ibu? Masih begitu enggak atau gimana? Dikasih kaca sekarang. Terus orang enggak bisa lagi berhenti berdoa di situ? Bisa? Waktu saya itu enggak bisa Ibu. Diteriakin terus. Ya. Diteriakin, enggak tahu kenapa. Iya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi lakukan di Bukit Marwah sebagaimana dilakukan di Bukit Safa. Dan begitulah seterusnya sampai menyelesaikan 7 putaran. Pergi 1 putaran, pulang juga 1 putaran. Pergi 1 putaran, pulang juga 1 putaran. Iya. Bisa lupa enggak Ibu kita udah berapa putaran? Bisa. Cara ngingetnya gampang sebetulnya. Patokannya gini, kalau di Safa pasti hitungan genap. Kalau di Marwah pasti hitungan ganjil. Paham Bu? Ibu di Bukit Safa nih. Di Bukit Safa. Ragu Ibu. Aduh 4 ini apa 5? Tapi Ibu sekarang ragunya di Bukit Safa misalkan. Aduh sudah 4 apa sudah 5? Antara 2 angka itu. Ibu bisa nentuin? Gampang nentuinnya. Karena Ibu sekarang ada di Bukit Safa. Pasti genap. Pasti genap di situ. Ya tidak? Kalau Ibu ragunya antara 4 dan 5. Maka yakin itu 4 pasti. Karena di Bukit Safa itu hitungannya selalu genap. Di Bukit Marwah hitungannya selalu ganjil. Paham Ibu? Paham tidak ini? Kita dari Safa, ya, sudah dihitung 1 belum? Ini setar nih dari Safa. Belum, kan belum jalan. Ya. Jadi jalan saja dulu, hitungnya nanti di Marwah. Jalan sampai ke Marwah, berarti kan 1. Di Marwah ganjil, pertama 1. Nanti Ibu balik ke Safa, hitungan berapa? 2. Balik lagi ke Marwah, hitungan berapa? 3. 1, 3. Kan gitu ya. Kemudian balik lagi ke Safa 4. Berarti 2 dan 4. Di Safa 2 dan 4. Genap. Ibu balik lagi ke Marwah. Berarti yang keberapa? Kelima. 1, 3, 5. Berarti kan ganjil. Ibu balik lagi ke Safa. Hitungan berapa? 6. Genap atau ganjil ini 6? Genap. Dari Safa ke Marwah 7. Berarti di Marwah hitungannya 1, 3, 5, 7. Kalau di Safa 2, 4 dan 6. Paham Ibu? Nah, jadi enggak usah bingung. Ustaz bingung saya ini udah di Safa tapi sudah keberapa ya? Bingungnya antara apa Bu? Antara 4 dan 5. Ya 4. Tidak mungkin di Safa 5. Mungkin di Safa putaran ke-5? Tidak mungkin. Karena Safa itu hitungannya genap. Bisa dipahami Ibu? Ada misalkan teman Ibu ragu
ragu pas di Bukit Marwah, saya sudah selesai 7 atau masih 6 ya? Gitu ya. Gimana, Bu? 7. Nah itu. Itu untuk memudahkan saja. Nah, kalau sudah selesai berarti kita tahallul. Apabila sudah menyelesaikan sa'inya, maka dia tahallul. Tahallulnya caranya bagaimana? Ini berarti tahallul apa? Tahallul dari umroh. Nah, Ibu, kalau umroh tamattu kita itu sangat dekat dengan hari tarwiyah, ya seperti haji-haji plus atau super plus, begitu ya. Itu mungkin 2 hari menjelang hari tarwiyah mereka baru datang. Umroh tamattu dulu, bisa selang sehari, besoknya sudah tarwiyah. Nah, kalau yang umroh tamattunya sangat mepet ke hari tarwiyah, ketika tahallul jangan dibotak habis. Kenapa, Bu? Karena nanti ada tahallul dari haji. Ya, kalau suami ibu dibotak plontos ketika tahallul umroh, nanti apa yang harus dicukur ketika tahallul haji? Nggak ada yang bisa dicukur nanti. Begitu ya. Kecuali yang memang hormon pertumbuhan rambutnya cepat, sehari 1 senti misalkan. Tapi kan tidak ada. Maka kalau sangat mepet dengan hari tarwiyah, tidak usah dibotak plontos. Mungkin dicepak aja nggak apa-apa. Karena 6 hari atau 7 hari ke depan, dia sudah harus tahallul lagi. Tahallul dari haji. Begitu. Nah, kalau dia sudah selesai dari sa'inya, finish di Bukit Marwah, maka dia tahallul, dicukur rambutnya dengan ketentuan tadi. Kalau ibu-ibu tidak ada masalah, ibu-ibu mah. Karena ibu-ibu itu cuman sedikit yang dicukur. Ya. Suka ada yang dibotak, Bu? Enggak ada. Ya, dia caranya kumpulkan semua bagian rambut, ya. Kumpulkan semua bagian rambut. Biasanya kan kalau ibu-ibu diikat ke belakang begitu ya. Pakai ikat rambut. Nah, itu bagian ujungnya dikumpulkan seruas ibu jari. Seruas 1 ruas jari. Ya, sekitar berapa senti itu? 2 atau 3 senti lah ya. Baru kemudian dipotong ujungnya saja. Dipotong ujungnya saja, bagian ujungnya semua. Nah, dipotongnya ya jangan di situ, nanti kelihatan auratnya ya. Ibu-ibu enggak boleh di situ. Tahallulnya di hotel masing-masing, di kamar hotel masing-masing. Bisa bantu dengan sesama temannya, sesama ibu-ibu. Ya, atau kalau dia sekamar dengan suaminya, ya berarti sama suaminya. Begitu Ibu ya. Jadi jangan di Bukit Marwahnya. Orang buka-buka rambut, enggak boleh. Ya. Karena rambut itu aurat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah tahallul berarti dia sudah selesai umroh tamattunya. Berarti dia dalam keadaan halal. Bukan lagi sedang berihram. Dia sudah halal. Tinggal nunggu hari tarwiyah. Halal yang dimaksud, halal baginya segala yang diharamkan ketika dia sedang menjalani ihram. Contohnya bersetubuh dengan suami. Ketika ihram kan haram. Kemudian juga cadar penutup wajah boleh dipakai. Kemudian kaos tangan, parfum, ya. Sampai nanti datang hari tarwiyah, potong kuku, begitu ya. Silahkan itu. Karena dia dalam keadaan halal. Nah, yang punya kesempatan banyak itu ya haji-haji reguler.
Haji reguler itu bisa 40 hari kan Ibu ya? Masya Allah, itu sangat berkesan sekali. Dua minggu yang lalu, seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu lah. Saya ngisi pengajian yang reuni haji gitu ya. Yang reuni haji 2024 kemarin. Masya Allah itu. Jadi obrolan mereka itu luar biasa gitu. Kami 40 harian Ustadz katanya. Dan Masya Allah karena satu grup ini, satu kloter ya namanya atau apa namanya. Jadi satu kumpulan ini kami ya 40 hari itulah bersama. Jadi kayak sudah keluarga jadinya. Karena selama 40 hari itu berarti sebulan lebih itu selalu bersama. Ya sehingga sampai sekarang masih selalu reuni begitu ya. Masya Allah. Jadi ya semua punya kesan dan pesan, begitu kan? Barakallahu fikum. Kalau yang plus paling berapa ribu? Yang plus mungkin 10 hari gitu ya. 15 hari. Barakallahu fikum. Nah ini 40 hari. Jadi ke Madinah, nanti ke Mekah, habis hajian, ke Madinah lagi. Madinahnya 2 kali. Gitu kan? Masya Allah. Itu puas banget. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk haji. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana nanti di hari Tarwiyah? Ya nanti saja dibahasnya. Cukup ibu ya sampai di sini dulu. Berarti umroh tamattunya selesai. InsyaAllah di kesempatan berikutnya kita mulai manasik hajinya. InsyaAllah ta'ala. Baik ibu sampai di sini saja. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.